Halo Sobat Semandala, welcome to Mandala Podcast di Sabtu Basa-Basi. Nah, pada acara kali ini kita itu lebih mengenal tentang buket kelas. Salah satu dari bagian Mandala Kreatif, Mandala Entrepreneur. Nah, di samping saya sudah ada salah satu pembina ekstrakurikuler buket yang sangat cantik. Dan di sampingnya juga sudah ada member anggota buket kelas yang sangat cute. bisa Ibu dan anggotanya memperkenalkan dirinya. Oke, selamat siang semua ya. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang kami di mengenal lebih dekat ya, keren banget ya judulnya, mengenal lebih dekat Mandala Entrepreneur ya. Saya sebagai pembina dari Buket Kelas, perkenalkan nama saya Niputu Fani Andriani. Di sini saya juga mengajar mata pelajaran biologi. Nah, di sini saya nggak sendiri. Saya bersama salah satu member dari Buket Kelas, yaitu Wigra. Silakan Wigra. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wigra dari kelas 11. Di sini saya tentunya sebagai anggota dari ekstra Buket Kelas. Itu saja. Oke, kita kembaliin ke Risma, silakan. Oke Bu, kalau boleh tahu, kok bisa Ibu ada ide itu untuk membangun ekstra ini gitu, ekstra buket yang ada di sekolah ini gitu. Kalau boleh tahu gitu, awal ceritanya gimana, terus bisa terinspirasi itu gimana gitu. Kalau ide sih ya, sebenarnya idenya bukan dari saya, ide itu dari Pak Beni. Nah, kenapa dibuka Buket Kelas? Karena tentunya saya dulunya sebelum saya gabung di SMA 2 Tejakula itu saya punya bisnis di bidang buket. Ya, buket kerajinan tangan yaitu berbahan kain flanel. Bisa dilihat di depan ya, ini adalah kerajinan tangan berbahan dasar kain flanel. Nah, di situ saya sudah mulai usaha dari tahun 2017. Ya, 2016 saya tamat kuliah S1. Lama ya? 2017 saya sudah mulai mencoba ya, pada saat itu mencoba membuat buket berbahan dasar kain flanel. Ternyata booming karena pada waktu itu masih jarang sekali orang-orang buka floris seperti itu. Dan berlanjut sampai sekarang saya gabung di SMA 2, ditawarin sama Pak Beni gimana ngajarin di sini. Oh, dengan senang hati. Nah, gimana lagi ya nggak, profesi saya jalan, hobi saya jalan juga seperti itu. Berarti memang sudah hobi dari dulu gitu? Iya, memang sudah hobi. Saya suka sekali kerajinan tangan. Di samping saya juga suka bunga. Kenapa enggak kerajinan tangan dibuat bentuknya bunga dan juga dijadikan buket? Karena kita tahu ya, buket itu hadiah yang universal. Semua orang bisa menerima, semua event itu bisa dijadikan sebagai hadiah seperti itu. Keren ya, tepuk tangan. Yeay. Untuk Wigra kan di sekolah ini banyak nih Semandala Entrepreneurnya. Untuk Wigra kenapa tuh lebih memilih Semandala Buket gitu? Kenapa tertarik gitu? Apa yang memotivasi Wigra? Dari diri saya sendiri memilih entrepreneur ini tuh karena Buket Kelas itu sangat menjanjikan. Misal ya, kan saya nih ya dibilang rajin lah ikut ekstra ini karena tentunya yang sudah saya bilang itu sangat menjanjikan karena semisal kita sering menghadiri kegiatan, jika ada pesanan yang membludak itu pasti kita akan mendapat honor. Dan di situ saya juga sempat dapat honor, sudah masuk 50 ribuan. Nah, sejauh ini juga saya memang suka sama suatu kreativitas seperti gantungan kunci di depan dan juga buket. Jadi di rumah juga saya pernah membuat buket tapi agak kurang, tapi saya juga ingin belajar gimana caranya agar kemampuan itu dapat berkembang lebih baik. Dan saya juga sudah membuat usaha sendiri, yaitu gantungan kunci dari inspirasi dari Bu Pani. Gitu. Kan Wigra tuh banyak ikut ekstra kan, terus juga organisasi-organisasi, terus pesanan juga saya lihat tuh banyak banget yang pesanan yang ada di sekolah ini untuk buketnya. Gimana caranya Wigra tuh ngatur waktu itu loh, biar bisa ekstra ini bisa dijalani, tugas-tugas sekolah dijalani, semua selesai gitu. Jadi cara saya mengatur waktu antara waktu belajar di sekolah dengan ekstra lainnya itu tentu untuk pesanan buket ataupun gantungan kunci
saya lakukan di saat ada waktu senggang atau saat ada jam kosong. Jadi waktu belajar itu nggak terpotong, atau memang misalnya jam kos itu atau jam kosong kita ada tugas, kita buat tugasnya dulu, habis itu kita saya langsung membuat gantungan kunci gitu. Keren ya bisa ngatur waktunya. Kalau saya udah udah nyerah duluan. Ibu, ekstra ini tuh udah mulai kapan sih dimulainya? Udah berapa tahun? Biasanya kan kalau ekstra gini kan kadang sepi pembelinya, terus kadang rame. Gimana cara ibu tuh memotivasi member-member anggota Buket Kelas ini biar tetap semangat gitu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Dimulai dulu ya. Kapan mulainya? Tentu ketika saya pertama kali gabung ke sini. Saya masuk ke sini itu tahun 2023 awal. Dan di situ sudah dikasih tantangan langsung sama Pak Beni. Wow. Januari 2023 saya ke sini, Februari sudah kasih tantangan. Februari kan kita ada event Valentine kan? Nah, di situ saya buka langsung orderan tanpa mereka belum bisa apa-apa, langsung orderannya banyak. Ya di situ kita pelan-pelan garap dan sekarang selesai semua orderannya. Nah tentu ya, jadi setiap harinya pasti ada pasang surut. Nggak setiap hari itu kita rame ada pesanan kan. Kadang rame banget, kadang sepi banget. Nah di situ kita harus tetap jaga semangat. Dikala pesanan sepi itu kita buat gebrakan baru kayak kemarin ya, kita buat gebrakan baru dari cermin lah, bentuk ubur-ubur, bentuk ikan lele lah, semua kita buat agar kita ini sosmednya itu nggak sepi. Jadi setiap saat kita posting agar para customer lihat, oh ternyata ada yang baru, jadi mereka nggak lupa sama kita seperti itu. Gimana biar saya menyemangati mereka? Tentu ya saya membuka wawasan mereka bahwa jangan kita yang menunggu pekerjaan. Ya, kita tahu ya sekarang itu banyak sekali saingan, jangan hanya kita menunggu menjadi penonton nunggu pekerjaan, jangan kita yang buka lapangan usaha. Jadi dengan seperti itu mereka tetap terus berinovasi, tetap termotivasi untuk mengembangkan dirinya seperti itu. Jadi kalau boleh tahu tujuan utama dari kan Pak Beni yang memunculkan ide ini, terus tujuan utama buat ekstra ini buat apa sih Bu? Oke, tujuan utama ya. Tujuan utamanya sih saya ingin para generasi muda saat ini itu menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaannya ya. Jiwa-jiwa kewirausahaan mereka tumbuh dan kita Asungkara bisa melihat para pengusaha dari Semandala, dari alumni Semandala ya, banyak pengusaha-pengusaha yang muncul yang tentunya bisa meningkatkan taraf hidup mereka sendiri dan juga meningkatkan tingkat perekonomian dari desa. Itu sih, di samping juga ada honor ya. Di samping honor juga tujuan mereka pastinya ya. Siapa sih, di mana sih mereka sekolah dapat honor gitu. Meskipun tidak banyak ya, saya akui tidak banyak, tidak bisa menutup biaya skincare mereka. Tetapi ya adalah seperti itu. Wigra kan biasanya dapat honor tuh. Terus kepikiran nggak buat usaha-usaha gitu? Buat usaha buket gitu. Kepikiran sih, cuma kan di sisi lain ini kan masih sekolah ya. Jadi kalau untuk ngatur waktu belajar di sekolah itu kan sampai jam 3:30 sore. Tapi di sisi lain misalnya kita ada usaha membuat buket di rumah bukan di sekolah, itu sangat sulit untuk mengatur waktu belajar dan untuk berusaha membuat pesanan dari orang-orang itu. Jadi saya lebih baik memilih untuk belajar membuat suatu usaha, suatu kreativitas di sekolah. Jadi nanti setelah saya lulus itu bisa menjadi bekal di masa depan untuk kita mulai usaha gitu. Ibu, kan ekstra buket ini udah banyak yang tahu kan di sekolah-sekolah lama juga teknik marketing. Ibu tuh gimana caranya Ibu? Teknik marketing nih sekarang. Ada video-video khusus kah yang Ibu buat gitu lewat sosmed? Oh iya atau pasti gimana? ya. Teknik marketing masih kita gunakan sosmed ya. Iya. Sosmed di masing-masing member juga kita berdayakan. Di setiap apapun yang kita buat kita pasti posting ya di Instagram. Kita juga punya Instagram Mandala Floris, Instagram pribadi juga, TikTok juga, reels pendek seperti itu. Sampai juga marketing dari mulut ke mulut itu lebih efisien ya. Jadi saking banyaknya member, kita ada 40 member di Mandala Buket Kelas. Mereka masing-masing udah punya reseller nih.
Mereka masing-masing, jadi keistimewaannya yang gabung di Buket Kelas itu jadi reseller plus langsung dapat harga reseller. Mereka jualin lagi ke reseller satunya, jadi mereka tangan pertama, mereka punya tangan berikutnya lagi. Itu sih yang marketing terbesar kita ya, yang paling efektif menurut kita, dari mulut ke mulut. Ingat guys, Mandala Florist. Iya, Mandala Florist, cek Beli di buket Instagram. nih kita. Iya, ntar apa nih? Apa event apa nih? Oh, graduation ya ntar ya. Dapat potongan harga. Ya, pemesanan awal dapat potongan pasti. Wigra, kan Wigra tuh mencoba, kan belajar dulu, pasti bereksperimen. Kan ini ada yang terbaru kan namanya, apa ini namanya Bu? Nah, itu Jepun ya, Jepun ya. Dari Jepun dari apa nih Bu? Namanya bahannya. Kawat bulu. Iya, kawat Dulu. dulu. Kan kalau buat ini tuh pasti kita perlu latihan kan, terus kita bereksperimen buat ini, buat ubur-ubur gitu. Caranya biar ada ide itu dari mana gitu? Caranya untuk ada ide tuh, misal kita kan teknologi itu kan udah canggih ya, ada HP. Nah di HP itu pasti ada ada banyak tutorial untuk berkreativitas, maupun itu dengan kawat bulu, sampah plastik ataupun apa itu pasti ada caranya. Nah di situ saya menemukan tutorial, oh ini cantik, coba kita jual, mungkin ada harga tersendiri gitu kan. Nah di sini juga saya ini membuat apa itu namanya, gantungan kunci itu pernah gagal sekali 2 kali itu. Tanpa nyerah itu kayak gagal tapi masih penasaran gitu. Tapi teman-teman kita juga ada yang bereksperimen lah buat gantungan kunci baru lalu dijual seperti bunga Jepun ini ya, atau Kamboja kalau nggak salah. Ini tuh teman saya yang beride buat ini karena cantik, tidak cantik gitu. Jadi kreativitas ini berasal dari pemikiran kita sendiri atau gitu. Nggak gitu memang terinspirasi dari suatu video tutorial gitu. Saat kita lihat Jepun, ih pengen buat Jepun. Iya. Keren ya. Ibu, Ya. Apa lagi nih? Apa lagi ayo? produk kan buat ini tuh kita kan harus cari harga termurah, kendali bahan-bahannya. Ibu tuh beli bahan-bahannya dari mana? Beli bahan ya. Nah, kalau bahan kita beli sini nggak ada ya. Nggak ada, masih sedikit. Kalau nggak salah itu ada di kota, tapi ya harganya lumayan. Ya, jadi kita pre-order di online ya. Kita beli di luar daerah. Nunggunya juga lamanya. Ini kelemahan kita nih. Jadi bahan itu tidak selalu ready setiap hari. Kadang kalau warnanya kosong mereka harus nunggu 4-5 hari karena kita mesennya di luar daerah, seperti itu. Oke nih Bu, untuk harapan ke depan untuk Buket Kelas ini apa nih Bu? Oke, banyak banget soalnya harapan. Tapi yang satu pasti semoga Buket Kelas terus ajak ya, terus eksis dimanapun berada. Banyak reseller dari kita, member juga semakin banyak, dan jangan jauh-jauh deh mesen hadiah atau apapun karena sudah ada di sekolah, manfaatkan yang ada di sekolah, seperti itu. Nih buat kalian yang mau pesen buket buat pacar, buat saya boleh juga dibeliin. Terus buat orang-orang tersayang, kalian bisa beli di Mandala Florist ya Ibu tadi? Mandala Florist. Mandala Florist ya. Kalian jangan lupa, untuk kalian juga para siswa-siswi SMP yang mau sekolah ke SMA ini banyak Mandala Entrepreneurnya, contohnya Buket Kelas. Nah di situ kalian tuh bisa dapetin cuan buat beli skincare, buat beli apa yang kalian butuhin, oke? Nah selain Mandala Buket Kelas juga banyak lagi. Jangan lupa sekolah di sini guys, sangat keren. SMA Negeri 2 Tejakula. Makasih ya Ibu atas pengalaman dan ceritanya yang menarik dan menginspiratif kita semua. Saya jadi terinspirasi dan jadi pengen ikut. Iya, ditunggu gabungnya ya. Dadah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.